Nah, sekarang kita masuk pada pengantar imunoasai dasar ya. Jadi nanti praktek kita itu lebih ke imunoasai. Bagaimana kita mendeteksi berbagai jenis ya, virus kah atau bakteri, jamur, parasit ya, berdasarkan antigen atau antibodi. Entah kita mau deteksi antigennya kah, entah kita mau deteksi antibodinya kah. Nah, itu pun ada banyak metode ya. Ada yang metode imunokromatografi berdasarkan warna atau ELISA berdasarkan enzim. Ya, ada banyak. Nanti kita lihat. Pasti ini nama-nama sudah familiar di telinga adik-adik semuanya. Nah, kita masuk pada pengantarnya dahulu. Imunoasai atau serologi dasar ya. Jadi kita masuk pada pengertian imunologi dahulu bahwa imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari reaksi tubuh terhadap masuknya antigen dan efek dari antibodi yang terbentuk ya. Jadi bagaimana di imunologi ini kita belajar bagaimana sih respon imun kita terhadap antigen yang masuk ya, tadi yang sebelum-sebelumnya Ibu sudah bahas bahwa nanti ada respon inflamasi atau respon peradangan, ada respon antiviral, kemudian menggunakan physical barrier kah? Nah, itu bahas di imunologi. Dan juga efek dari antibodi yang terbentuk itu seperti apa. Nah, bedanya dengan serologi di sini adalah serologi itu adalah salah satu cabang dari imunologi yang mempelajari reaksi antigen antibodi secara in vitro ya. Jadi bedakan kalau imunologi itu adalah kita mempelajari reaksi tubuh ya, artinya in vivo di dalam tubuh. Kalau serologi in vitro ya, di luar tubuh. Jadi reaksinya tuh di luar tubuh gitu, entah menggunakan alat kah, bahan kah, intinya kita pelajari, kita deteksi reaksi antigen antibodi di luar tubuh kita. Nah, di sini kita bisa mengukur derajat imunitas atau antibodi dalam tubuh ya. Jadi kita bisa lihat seberapa kuat antibodi kita bekerja, kita bisa menggunakan ilmu serologi ya. Nanti di sini bisa kita deteksi titernya kah ya, titer antibodi. Kita bisa deteksi ada tidaknya kualitatif ya. Kalau titer itu kan semi kuanti. Kalau positif negatif itu kuali ya, kualitatif. Kalau jumlah kadarnya, kadar antibodi, nah itu sudah di kuantitatif. Nah, itu bedanya serologi dan imunologi. Kalau imunoserologi ya gabungannya, kita pelajari juga dia punya mekanisme masuk dan juga kita pelajari juga di luar ya. Nah, itu yang seperti kita pelajari sekarang ini, imunoserologi, gabungan imunologi dan serologi. Nah, di sini juga ada reverse serologi ya. Nah, reverse serologi ini kebalikannya. Jadi, bila antibodi diketahui atau untuk menentukan antigen yang tidak diketahui. Jadi, kalau serologi ini kan kita mau deteksi antibodi, ya. Kita mau deteksi berapa banyak sih antibodi yang dibentuk tubuh kita dalam merespon antigen corona, misalkan kita pergi ke lab, kita cek berapa titer antibodi kita, atau ingin melihat respon vaksin. Apakah antibodi kita sudah terbentuk dari vaksin tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan ilmu serologi. Tapi, kalau kita mau deteksi antigen dalam tubuh kita, maka antibodinya harus diketahui dulu nih. Intinya kebalikannya. Kita tanam antibodinya di kasetnya, atau kita punya reagen antibodi monoklonal yang bisa kita pakai untuk mendeteksi antigen. Intinya, kalau mau mengetahui salah satunya harus sudah diketahui ya. Karena sekali lagi antibodi dan antigen itu seperti gembok dan anak kunci. Jadi dia saling mengikat, spesifik. Kalau bukan jenisnya dia tidak akan mengikat. Nah, di sini gabungan serologi dan reverse serologi itu disebut dengan imunoasai. Jadi timbal balik, bisa kita deteksi antibodi, bisa kita deteksi antigen ya. Kayak antigen COVID yang sering beredar sekarang itu kan kita deteksi antigen, maka kita sedang menerapkan reverse serologi. Nah, kalau kita mau deteksi antibodi, yang dulu sebelum deteksi antigen itu kita menggunakan serologi, uji serologi. Tapi semuanya itu bisa disebut dengan imunoasai. Nah, kita pahami dulu nih sebelum kita mendeteksi antigen itu sendiri, kita perlu tahu nih apa itu antigen. Ya, jadi sebenarnya antigen itu suatu molekul yang dapat menginduksi respon imun ya. Jadi apapun itu, asalkan dia bisa menginduksi, dia bisa mengaktifasi, dia bisa membangunkan respon imun kita, maka dia akan dikategorikan sebagai antigen. Nah, umumnya antigen ini berupa protein ya, umumnya tuh protein. Namun ada juga yang berbentuk karbohidrat atau lemak. Ya, tapi jangan kalian bayangkan karbohidrat
kayak nasi, lemak kayak lemak ayam. Nah, sebenarnya itu struktur yang sama, hanya saja berbeda dia punya, apalagi namanya, dia punya susunan nantinya itu akan berbeda, ya. Tapi pada umumnya protein, maka jangan heran ada orang yang alergi, ya, alergi protein susu sapi lah, alergi protein udang, yang notabene-nya kita menganggap, itu hanya protein makanan, tapi ya bisa menjadi antigen juga, bisa membangunkan respon imun kita. Jadi reaksi alergi itu kan respon imun yang berlebih. Ya, jadi maka protein itu bisa dikategorikan sebagai antigen. Nah, biasanya antigen ini dia tuh mempunyai epitop, ya, atau antigen determinan yang dapat bereaksi dengan antibodi. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, dia tuh kayak punya PAM, ya, PAM atau epitop. Tapi sebenarnya agak berbeda, ya, agak berbeda PAM dengan epitop. Tetapi intinya adalah sesuatu yang dapat bereaksi dengan antibodi. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah epitop pada permukaan antigen. Jadi, satu antigen itu bisa memiliki berbagai macam epitop. Ya, bisa monovalen, kemudian multistruktur, ya, ada banyak. Valen itu yang maksudnya ini, yang bentuknya ini. Jadi dia satu antigen bisa memiliki 3 jenis determinan antigen atau hanya satu, ya, tergantung jenis antigennya. Nanti kalian carilah jenis-jenis epitop ini. Jadi kalau dilihat di sini, epitop antigen A ya hanya bisa dikenali oleh antibodi A saja. Jadi tidak bisa nih antibodi A pergi mengikat epitop B. Ya, tidak bisa, ya, meskipun dia jenis antigen yang sama. Tetapi kalau yang diperkenalkan hanya epitop A saja, ya maka antibodi yang dibentuk ya antibodi A saja berbentuk begini. Karena kita tahu satu antigen itu bisa memiliki banyak epitop. Jadi sespesifik itu antibodi. Epitop pun dia bedakan, ya. Nah, jadi sekali lagi antigen tidak selalu berasal dari mikroba. Bisa dari makanan, ya. Nah, selanjutnya antibodi. Ya, jadi ini lawannya, ya. Antibodi itu adalah suatu molekul protein spesifik yang dihasilkan leukosit, dalam hal ini limfosit, terhadap suatu paparan antigen, ya. Jadi leukosit itu ada banyak, ya. Ada yang bisa menyebutkan ulang jenis-jenis leukosit? Ayo, sudah umum sekali nih. Kalian juga sering periksa di lab. Ayo, jenis-jenis leukosit apa selain limfosit? Basofil, Bu. Ya, basofil, apa lagi? Neutrofil. Neutrofil, apa lagi? Monosit. Monosit, apa lagi? Eosin, sudah. Sel NK, ya banyak, ya. Jadi semua itu dikategorikan ke dalam sistem imun, ya, atau sel-sel imun. Tapi dibagi lagi, ada yang sel imun innate, yang tadi kalian sebut, dan sel imun adaptif. Nah, yang adaptif inilah yang limfosit. Limfosit yang menghasilkan antibodi, nah, yaitu adalah sel B. Jadi limfosit itu ada terbagi lagi, ada sel B, ada sel T. Yang menghasilkan antibodi itu adalah sel B, ya. Ingat, sel B yang menghasilkan antibodi, sel T itu dia hanya berperan pada sel mediated. Entah dia itu helper, dia menolong, atau dia toxic, dia membunuh sel yang terinfeksi. Itu Ji, pada umumnya. Ya, jadi di sini antibodi itu berfungsi mengikat antigen, ya, dan menghantarkannya ke sistem pemusnahan atau sistem fagosit. Jadi gambar-gambar yang tadi yang kalian lihat, antibodi mengikat antigen itu ya memang dia netralkan sampai situ, tapi sampai situ saja kan tidak cukup, ya. Ibaratnya masih berupa sampah, ya. Dan sampah ini kalau berenang-renang terus disirkulasi itu kan bisa membahayakan tubuh kita, bahkan bisa menyebabkan autoantibodi, autoimun maksudnya. Oleh karena itu dia harus dibuang ke sistem pemusnahan, dalam hal ini fagosit, ya. Karena dia punya reseptor di sana. Jadi kalau dia sudah netralkan, dia ikat, dia bawa ke tempat sampah. Nah, anggap saja fagosit inilah sistem tempat sampahnya gitu, yang memusnahkan sampah-sampah yang sudah mati gitu. Nah, biasanya antibodi ini ditemukan dalam IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Jadi kalau kalian ada baca IG begini, itu bukan Instagram, ya, itu adalah singkatan dari
imunoglobulin ya. Imunoglobulin itu adalah antibodi itu sendiri. Jadi kalau orang tanya apa tuh antibodi, ya ini 5 ini, ada 5 fraksi. Perbedaannya terletak pada jumlah tangannya ya. Kalau IgG ini dia hanya punya 2 tangan ya, gamma. Kalau Mu dia punya 5 tangan, jadi lebih besar dia. Nah ini juga, ini 2 ya, 2 tangan juga, ini 1, ini 1. Nah, nanti bisa lihat strukturnya. Nah ini salah satu contoh dari antibodi ya. Ini antibodi sebenarnya tidak selurus-lurus ini ya, kalau aslinya tuh kayak hanya berupa gumpalan-gumpalan protein gitu. Tapi kalau kita buka satu-satu dia punya rantai kurang lebih seperti ini. Jadi antibodi itu di sini ada antigen binding site ya, atau situs melekatnya antigen, daerah ya. Situs atau daerah melekatnya antigen ya di sini bentuk variabelnya. Dan di sini ada situs yang tidak bisa berubah ya, atau yang disebut dengan C terminus. Di sini N terminus. Nah, di sini dia punya hing atau hanger ya, yang bisa bukan hanger, kayak engsel gitu ya, engsel yang bisa berputar begini. Jadi antibodi ini fleksibel ya, dia mengikuti arah antigen itu. Kalau antigen itu bentuk begini ya, dia putar juga kepalanya begitu. Intinya dia bisa berputar. Nah, di sini ada heavy chain ya, rantai beratnya, H chain ya, heavy. Berat ada light chain ya, rantai ringan. 2 rantai ringan, 1 dan 2 rantai berat di sini. Ada variabelnya yang bisa berubah-ubah. Nah, ini spesifisitas dan diversitasnya tuh di sini sebenarnya. Jadi kalau ada struktur antigen satu saja yang berubah, ya dia berubah juga tergantung apa yang disajikan tadi oleh APC ya. Jadi dia hanya akan membentuk diversitasnya berdasarkan yang dipresentasikan oleh si APC tadi. Gitu. Kemudian di sini ada rantai karbon ya, ada CH1, CH2, CH3, ada FC-nya ya. Rantai yang tidak bisa berubah-ubah. Nah, inilah yang membentuk fraksi-fraksinya. Apakah dia berubah menjadi gamma atau IgG, apakah dia berubah menjadi mu, IgM. Nah, di sini ditentukannya. Nah, ini juga biasa disebut phagocyte binding region atau tempat melekatnya fagosit ya. Jadi kalau dia sudah ikat antigen di sini ya, dia ikat kan ini masih berupa sampah ya, belum musnah sekali meskipun sudah netral antigennya, tapi dia butuh bawa ke sistem pemusnahan ya di sini. Nanti fagositnya tuh terikat di sini. Ibu gambarkan aja biar. Jadi nanti dia buangnya di sini. Jadi anggap saja ini makrofag ya. Makrofag ya. Jadi ya berikatnya di sini. Jadi dia punya reseptor. Sekali lagi sel itu semi permeabel ya, dia tidak bisa memasukkan sesuatu, berikatan dengan sesuatu kalau dia tidak punya reseptor. Oleh karena si antibodi ini punya reseptor dengan makrofag, maka setelah dia mengikat antigen, dia bisa buang di sini, dia bisa musnahkan antigen itu. Ya, kurang lebih antibodi seperti ini ya. Dan juga ini disatukan dengan ikatan disulfide atau disulfida. Ikatan yang sangat kuat. Ini antibodi ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah dalam immunoassay. Jadi istilah-istilah ini yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama ada namanya spesifisitas. Jadi spesifisitas itu adalah kemampuan untuk mendeteksi antigen homolog atau homolog dari yang lain. Jadi hanya spesifik gitu. Dia hanya bisa mengenal satu jenis antigen saja. Kalau antigen yang lain ya udah nggak bisa deteksi. Kayak misalkan kita mau deteksi antigen COVID ya. Dibayangkan aja kita mau deteksi antigen COVID, kita pakai kit antibody COVID ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau deteksi antigen COVID, kita harus punya kit atau rapid itu yang di dalamnya sudah dilapiskan dengan antibody spesifik terhadap COVID ya. Jangan yang lain. Kalau yang lain ya tentu tidak akan muncul warna karena bukan pasangannya. Oleh karena antibody yang dilapiskan di sana adalah antibody terhadap COVID, maka ketika ada antigen COVID masuk, ya sudah langsung bereaksi di sana muncul warna. Nah, itu yang dimaksud dengan spesifisitas. Jadi hanya bisa mengenal satu jenis antigen yang homolog. Bisa diklik ya. Ya, selanjutnya di sini dikatakan bahwa makin besar spesifisitasnya, maka makin kecil juga kemungkinan positif palsunya. Yaitu tadi, karena reaksi silang itu
akan semakin kecil, akan semakin minim dia punya kemungkinan untuk bereaksi silang, karena seperti gembok dan kunci gitu. Kalau udah pas ya udah, tidak bisa berikatan dengan yang lain, nggak akan masuk. Jadi semakin besar spesifisitasnya itu semakin bagus. Kenapa? Karena semakin kecil kemungkinan positif palsu. Karena ada kan beberapa kit itu yang memberikan hasil positif yang ya sebenarnya palsu gitu. Karena dia punya spesifisitasnya rendah, dia mampu mendeteksi berbagai jenis antigen. Jadi meskipun antigen flu diteteskan ya masih positif. Kenapa? Karena spesifisitasnya rendah. Daya ikat untuk berbagai jenis antigennya itu tidak tinggi gitu. Nah, apa itu dikatakan ikatan antibodi dan antigen ini adalah spesifik seperti anak kunci. Nah, reaksi silang ini dapat terjadi dengan struktur molekul antigen lain yang mirip dengan pasangannya. Ya, bisa terjadi reaksi silang. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud spesifisitas. Kalau ada antibodi X, Y, Z, maka dia akan bisa mengikat antigen X, Y, Z juga. Seperti ini, seperti gembok dan anak kunci. Tapi ketika di sini ya, di sini spesifisitasnya rendah, anggaplah antibodi ini dia punya spesifisitas rendah, maka karena di sini ada X ya, dia ikat saja antigen X ini meskipun bukan pasangannya. Jadi kalau ada kit-kit yang dia punya spesifisitas rendah, yang dia bisa bereaksi silang terhadap antigen lain, anggaplah dia mau deteksi COVID ini. Tapi antigen flu misalkan ada antigen yang sama dengan COVID di sini, ada satu yang sama. Nah, antibodi ini karena dia punya spesifisitas rendah, maka dia ikat saja. Nah, inilah yang disebut dengan positif palsu, yaitu antibodi-antibodi yang punya spesifisitas yang rendah. Sebenarnya antibodi itu punya spesifisitas yang tinggi, hanya saja ada beberapa faktor yang membuatnya menjadi rendah gitu. Nah, ini nanti kita bahas di imunoasay ya. Nah, istilah berikutnya ada namanya sensitivitas. Ya, mungkin ini sudah sering lah kalian dengar spesifisitas, sensitivitas. Tapi Ibu ulang aja nggak apa-apa. Nah, di sini sensitivitas adalah kemampuan suatu reagen, suatu kit, suatu antibodi untuk mendeteksi jumlah terkecil dari antigen atau antibodi. Jadi, ini tentang banyak sedikitnya ya. Jadi semakin sedikit, semakin kecil dia mampu mendeteksi, maka sensitivitasnya akan semakin tinggi. Dia lebih sensitif gitu, lebih peka untuk antigen-antigen yang kecil. Jadi dikatakan makin besar sensitivitasnya, maka kemungkinan negatif palsunya akan semakin kecil. Ya, kebalikannya. Kalau tadi adalah positif palsunya semakin kecil, ini negatif palsunya semakin kecil. Jadi bagus ya kalau sensitivitas dan spesifisitas tinggi itu bagus. Nah, di sini juga ada afinitas. Coba di-mute dulu deh ya. Di sini ada afinitas ya. Afinitas itu ukuran kekuatan antigen antibodi. Jadi semakin tinggi afinitasnya maka makin banyak juga ikatan antigen antibodi itu yang terbentuk. Jadi afinitas itu kemampuan ikatnya gitu. Jadi kalau antibodinya afinitasnya tinggi, dia akan mengikat antigen secara kuat dan susah terlepas gitu. Nah, ini selanjutnya ada ukuran kuantitas antibodi ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi antibodi itu ada beberapa kuantitas ya. Kalau kita mau deteksi positif negatif, nah itu disebut dengan kualitatif. Artinya ya udah positif atau negatif, hanya dua kemungkinan. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan fisik dari bahan pemeriksaan ya. Perubahan fisik itu bisa jadi perubahan warna kah ya. Kalau misalkan strip-strip antigen itu yang bisa kalian lihat, kalau dia muncul garis warna, nah itu disebut dengan kualitatif. Intinya ada tidaknya warna atau ada tidaknya perubahan fisik apapun, itu positif negatif. Tetapi kalau kita sudah menentukan titernya ya, menentukan jumlah berdasarkan pengenceran, nah ini kita sudah masuk di semi ya, sudah semi kuanti, hampir kuanti tapi masih semi. Ini belum ada kadar pastinya, hanya berupa tingkat pengencerannya. Jadi tingkat pengenceran mana yang masih dideteksi gitu. Semakin tinggi tingkat pengenceran, maka semakin tinggi titernya ya. Jadi semakin tinggi titernya. Kemudian ada kuantitatif ya, kuantitatif. Nah, di sini ditentukan dengan menggunakan beberapa secara baku ya. Ini biasanya kita menggunakan kontrol ya atau kalibrator. Nah, ini biasanya hasilnya diinterpretasikan dalam kurva baku karena kita punya kontrol.
Jadi ini sudah berupa angka ya, angka dalam mililiter kah, dalam desiliter. Intinya dia sudah bisa mendeteksi jumlah yang pasti. Meskipun tidak sepasti dalam tubuh, tapi intinya minimal mendekati lah. Nah, ini adalah jenis-jenis ya atau contoh hasil dari reaksi antigen dan antibodi. Jadi kalau antigen dan antibodi itu berikatan, hasilnya apa sih gitu? Nah, di sini yang pertama ada netralisasi ya. Jadi di sini virus itu diblok ya, diblok, dan juga ada bakteri juga yang diopsonisasi. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada virus. Kemudian yang dimaksud netralisasi itu seperti ini. Dia diblok supaya tidak bisa bergerak kemana-mana. Maka antibodi ini akan mengikat epitop-epitop dari virus tersebut. Ya. Kemudian untuk bakteri juga sama. Dia diopson. Dia di blok seperti ini. Dan pada akhirnya akan dinetralkan baru dibawa ke sistem pemusnahan. Ya, di sini. Nah, dia akan dibawa di makrofag yang Ibu katakan tadi ya, sistem pemusnahannya, sistem tempat sampahnya ya di sini. Kalau sudah diblok ya udah dimakan ya. Makrofag enak-enak saja makan ya, makan gratis. Jadi dari hasil makannya ini dia akan menghasilkan energi sama kayak manusia makan nasi, menghasilkan energi sama kayak makrofag makan bakteri, ya hasilkan energi. Nah, itu dia. Kemudian di sini mekanisme kedua ada namanya aglutinasi ya. Jadi ikatan antigen antibodi bisa membentuk aglutinasi. Nah, di sini. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau aglutinasi ini ada dalam tubuh ya ini yang bahaya. Dia akan membentuk sumbatan-sumbatan ya, apalagi di kapiler-kapiler yang kecil itu kalau dia berenang-renang sampai ke sana membentuk sumbatan, ini bahaya. Makanya harus dimusnahkan juga ya. Dibuang ke tempat sampah gitu. Kemudian ada mekanisme presipitasi ya. Presipitasi ini biasanya oleh soluble antigen ya. Antigen-antigen yang terlarut di dalam darah. Kalau diikat oleh antibodi yang banyak begini, maka akan presipitat dia, akan mengendap. Nah, ini juga bahaya, harus dimusnahkan. Ada juga komplemen fiksasi. Nah, ini aktivasi komplemen ya. Kalau antigen antibodi sudah berikatan, maka dia bisa mengaktifasi komplemen untuk memusnahkan si bakteri ini. Biasanya nih kalau antibodinya tidak mampu ya, tidak mampu menetralkan, dia minta bantuan komplemen untuk melisiskan si bakteri tersebut. Karena komplemen ini bekerja dengan cara melubangi dinding sel dari bakteri ya. Jadi kalau ada bakteri yang kuat, dia punya dinding, dia punya membran itu, nah ini antibodi akan minta bantuan oleh si komplemen ini karena antibodi tidak bisa mengatasinya sendiri atau bakteri-bakteri yang besar gitu ya. Jadi dia akan membuat lesion di sana, membuat lubang sehingga air akan masuk ya. Air akan masuk dan membuat lisis si bakteri tersebut. Nah, ini ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi reaksi antigen dan antibodi. Jadi ini umumnya optimalnya seperti ini ya. Kita akan musnahkan, kemudian kita akan buang. Tetapi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi reaksi. Bisa saja reaksi ini tidak terbentuk. Ya, faktor apa saja yang menentukan? Yang pertama, sifat dari antigen antibodi. Ya, jadi di sini sifatnya itu diberi nama sesuai dengan cara penentuan yang paling sensitif ya. Misalnya aglutinin, presipitin, dan lain-lain. Nah, ini jenisnya tergantung ya. Kemudian ada elektrolit dan pH, ini juga menentukan ya. Kemudian waktu dan suhu. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat kalau kita sudah melakukan praktek ya. Kita bisa lihat, loh ini kenapa tidak terbentuk aglutinasi, tidak terbentuk presipitasi, meskipun antigen dan antibodinya sudah spesifik. Nah, ini kita lihat lagi faktor apa sih yang mempengaruhi, apakah pH dari reagennya ini sudah berubah. Nah, ya, jadi kita perlu perhatikan dulu sebelum kita praktek. Di situ ada masa kadaluarsa ya. Karena kalau sudah lewat masa expirednya atau sudah expire, maka biasanya ini akan berubah. pH-nya berubah, elektrolitnya berubah, maka biasanya muncul negatif palsu, positif palsu. Nah, ini perlu kita ketahui. Kemudian waktu dan suhu juga, kalau terlalu lama ya bisa jadi muncul garis, padahal sebenarnya negatif. Kemudian suhunya juga kita perlu lihat, ini antibodi dingin atau antibodi hangat. Kalau IgG kan biasanya antibodi hangat, nah ini kita harus perhatikan suhunya. Kemudian mekanisme daya tahan non-spesifik, rasionya juga ya, jangan sampai reagennya ini tidak seimbang dengan darah yang kita teteskan misalkan.
Misalkan disuruh meneteskan 2 tetes serum, terus kita teteskan 3. Nah, ini kan udah tidak seimbang, dia punya rasio, maka bisa jadi negatif palsu. Nah, ini perlu kita perhatikan juga rasionya. Nah, ini ya, ini ada berbagai macam rasionya. Ini kalau, apa ini? Kalau antibodi berlebih ya, kalau antibodi berlebih, dia akan membentuk prozon ya, atau tidak ada presipitasi karena ya antigennya sedikit, apa yang mau diikat gitu. Kemudian di sini ada postzone, tidak ada presipitasi juga karena antigennya berlebih. Maka yang paling bagus adalah yang equivalent zone, yaitu sama-sama, dia jumlahnya sama, rasionya sama, sebanding. Antigen dan antibodinya sama, jadi akan membentuk presipitasi karena itu tadi salah satu reaksi antigen dan antibodi adalah pengendapan ya. Jadi kalau dia sudah ikat, ya itu dia akan bisa mengendap. Nah ini nanti kita praktekkan, kita lihat apakah ada endapan. Kalau ada endapan berarti benar ada antigen di sana. Antigen yang jumlahnya ekuivalen dengan antibodi ya. Nah, adapun untuk bahan-bahannya, kita bisa menggunakan serum, plasma, cerebrospinal, kemudian ya usahakan jangan yang hemolisis ya. Kemudian ada inaktivasi komplement, kita bisa menggunakan komplement juga. Kemudian untuk antigen-antigennya, biasanya sebaiknya dibuat sendiri dari strain lokal, lebih baik yang multi-strain ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan suatu kit pemeriksaan, ya sebaiknya bakteri atau antibodinya itu dari strain lokal ya. Karena bisa jadi ada perbedaan. Jangan sampai kita punya COVID di Indonesia, kita periksa pakai kit yang dari Amerika misalkan. Nah, ini sudah pasti berbeda strain ya. Jadi bisa jadi ya negatif palsu, positif palsu yang Ibu katakan tadi. Maka sebaiknya kita buat kit yang memang berasal dari strain lokal orang Indonesia sendiri. Maka dia akan lebih, ikatannya akan lebih kuat, afinitasnya tinggi. Nah, ini ada jenis-jenis imunoasai ya. Yang nanti akan kita praktekkan, imunoasai itu ada 2 jenis ya, ada yang tak berlabel, ada yang berlabel. Kalau yang tak berlabel ini dibagi lagi, ada yang uji presipitasi atau pengendapan, aglutinasi, fiksasi komplement, dan juga netralisasi toksin. Kalau yang berlabel ya, label itu kayak apa ya, punya ya label gitu yang ditempeli gitu, ada yang ditempeli. Nah, ini biasanya entah ditempeli enzim kah, fluoresen kah, isotop ya, isotop atau radio. Nah, ini tergantung. Nanti kita akan, insya Allah kalau ada reagennya di lab, kita akan praktekkan ya. Kalau ini kalian udah belum yang ini? Di antara ini ada yang udah praktek? Presipitasi, aglutinasi, udah? Udah belum? Di imun 1. Halo, ada yang sudah pernah praktek? Belum pernah praktek, Ibu. Belum pernah praktek. Belum pernah, biar imun 1. Iya, Ibu. Praktek secara virtual. Secara? Satu. Tentang Virtual. pemeriksaan golongan darah. Golongan darah, apalagi? Golongan darah terus? Biar Ini nih. Nggak dengar suaranya. Intinya udah pernah ya, udah pernah. Tapi ya nggak apa-apa lah kita ulang lagi. Tapi nanti coba di list yang udah pernah dipraktekkan biar kita nggak praktek 2 kali, kita praktek yang lain. Ya ini yang tak berlabel, ini yang berlabel ya. Nah ini masuk diuji presipitasi. Ya, kalau nanti kita lanjut ya minggu depan mengenai teorinya. Minggu depan kita praktek dulu, tapi sebelum praktek nanti Ibu bahas sedikit mengenai teorinya, apa yang akan kita praktekkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Mengenai imunoasai dasar, sistem imun adaptif terhadap mikroba, ada pertanyaan?